Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki. Dede. Kenzi. Akbar. Kami dari kelompok 11 ingin membuat video pengenalan alat-alat laboratorium. Alat laboratorium adalah perangkat atau instrumen yang digunakan dalam laboratorium untuk melakukan eksperimen, penelitian, pengujian, dan analisis ilmiah. Alat-alat ini dirancang untuk membantu para ilmuwan, teknisi, dan peneliti dalam melakukan berbagai prosedur ilmiah dengan akurasi dan efisiensi. Alat laboratorium mencakup berbagai kategori sesuai dengan fungsi dan bidang ilmu yang berbeda, seperti kimia, biologi, fisika, dan tabung reaksi. Fungsi, menampung dan mencampur bahan kimia dalam jumlah kecil. Mengamati reaksi kimia secara visual. Memanaskan bahan kimia. Prinsip kerja, bahan kimia ditempatkan dalam tabung reaksi untuk diamati atau dipanaskan. Tabung reaksi transparan memudahkan pengamatan visual perubahan yang terjadi selama eksperimen. Labu ukur. Fungsi, mengukur volume cairan dengan presisi tinggi. Menyiapkan larutan dengan konsentrasi tertentu. Prinsip kerja, cairan ditambahkan ke dalam labu ukur sampai tanda kalibrasi pada leher labu tercapai. Volume cairan yang tepat dapat dibaca berdasarkan tanda tersebut. Erlenmeyer. Fungsi, menampung, mencampur, dan memanaskan cairan. Digunakan dalam titrasi untuk mencampur reagen secara aman tanpa risiko tumpah. Prinsip kerja, bentuk leher sempit mengurangi penguapan dan percikan, memungkinkan pencampuran reagen dengan aman dan efisien. Gelas kimia. Fungsi, menampung, mencampur, dan memanaskan cairan dalam jumlah sedang. Mengukur volume cairan secara kasar. Prinsip kerja, gelas kimia memiliki skala yang dicetak di sisi untuk pengukuran volume kasar dan biasanya digunakan untuk berbagai macam fungsi laboratorium umum. Pipet volumetrik. Fungsi, mengukur dan memindahkan volume cairan dengan akurasi tinggi. Prinsip kerja, pipet volumetrik diisi sampai tanda kalibrasi dengan cairan, kemudian cairan tersebut dipindahkan secara presisi ke wadah lain, memastikan volume yang tepat diukur dan dipindahkan. Tabung destruksi. Fungsi, digunakan untuk mencerna sampel dalam analisis kimia, terutama untuk menentukan kandungan nitrogen, misalnya, dalam metode Gildahl. Prinsip kerja, sampel dipanaskan dalam tabung dengan asam sulfat pekat dan katalis sampai terdekomposisi. Proses ini mengubah nitrogen organik menjadi amonium sulfat. Gelas ukur. Fungsi, mengukur volume cairan dengan akurasi moderat. Prinsip kerja, cairan dituangkan ke dalam gelas ukur dan volumenya dibaca berdasarkan skala yang dicetak di sisi gelas. Buret. Fungsi, mengukur dan menyalurkan volume cairan secara tepat, terutama dalam titrasi. Prinsip kerja, buret diisi dengan larutan titran, dan katup di bagian bawah digunakan untuk mengeluarkan titran secara perlahan ke dalam larutan sampel sampai reaksi titrasi selesai. Corong. Fungsi, memindahkan cairan atau bahan kimia ke wadah dengan mulut sempit, serta memisahkan campuran dengan bantuan kertas saring. Prinsip kerja, cairan dituangkan melalui corong, yang mengarahkan aliran cairan untuk menghindari tumpahan. Saat digunakan dengan kertas saring, corong membantu memisahkan partikel padat dari cairan. Labu Schleng. Fungsi, melakukan reaksi kimia yang memerlukan atmosfer inert atau penghilangan gas reaktif. Prinsip kerja, labu Schleng memiliki katup yang memungkinkan penggantian udara dalam labu dengan gas inert, seperti nitrogen atau argon, dan pemeliharaan kondisi bebas oksigen atau air. Statif. Fungsi, menyokong dan menahan peralatan laboratorium seperti buret, tabung reaksi, dan kondensor. Prinsip kerja, statif terdiri dari tiang vertikal yang dipasang pada dasar berat, dengan klem dan cincin yang dapat diatur untuk menahan peralatan di tempatnya. Botol semprot. Fungsi, menyemprotkan pelarut atau air untuk membilas peralatan laboratorium. Prinsip kerja, menekan botol semprot menyebabkan cairan di dalamnya disemprotkan melalui nosel, memungkinkan kontrol arah dan jumlah cairan yang dikeluarkan. Keselamatan kerja di laboratorium adalah usaha pencegahan agar terhindar dari kecelakaan. Alat pelindung diri seperti jas, kacamata, masker, sarung tangan, dan sepatu. Hal yang harus diperhatikan. Menggunakan laboratorium yang lengkap dan standar,
yaitu laboratorium yang memiliki fasilitas seperti lemari asam, penyemprot mata ketika mata terkena bahan kimia, shower untuk menyemprot tubuh apabila tubuh terkena bahan kimia, dan lain-lain. Jangan makan dan minum di dalam laboratorium. Jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Jangan membau zat kimia langsung dengan hidung tetapi kibaskan gas dengan tangan sampai bau tercium. Berhati-hati terhadap asam dan basa kuat. Jangan menambah air ke asam atau basa pekat, tetapi kerjakan sebaliknya asam ditambahkan ke air melalui labu. Jika mengambil bahan gas berbahaya, kerjakan di lemari asam dan gunakan sarung tangan pelindung. Bahan-bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan ke dalam botol penyimpanan. Limbah laboratorium harus ditangani dengan benar, misalnya jika limbah bersifat terlalu asam atau terlalu basah, maka harus dinetralkan terlebih dahulu, tidak boleh langsung dibuang. Zat kimia yang tertuang di meja praktikum atau di lantai harus dinetralkan terlebih dahulu.